Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala Raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu kelemahan kami tapi tetap memutuskan untuk memakai kami. Engkau tahu setiap kesalahan kami tapi Engkau tetap mengampuni kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami bukan saja di saat kami dalam keadaan baik, bahkan di saat kami dalam keadaan hidup jauh dari Engkau, Engkau Tuhan tetap memikirkan kami. Kami bangga disebut sebagai pengikut-Mu, kami bangga disebut sebagai kepunyaan-Mu. Engkaulah Tuhan kami. Di tempat ini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah yang lain. Kami bersyukur Engkau telah memakai tim pujian penyembahan, pakai juga hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, tidak salah mengajar, tidak mencuri kemuliaan Allah, tidak memakai mimbar ini untuk kepentingan pribadi. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Doa hamba-Mu di mana nama Yesus diceritakan, banyak orang diberkati, bertobat, ngalamin Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami bawa damai sejahtera dari surga. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah, Roh Kudus, Engkau disambut, dinanti-nantikan di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya Engkau sudah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kerinduanku Church cabang Kota Bekasi, sama-sama dengan iman, dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang bisa melihat gereja dipenuhi oleh jiwa-jiwa, oleh keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Ada banyak berkat, ada banyak uang, ada banyak sukacita saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan sudah pasang pohon Natal apa belum saudara. Karena bulan minggu depan sudah Oktober saudara ya. Saya dengar di kota Manado dari mulai bulan September sudah pasang pohon Natal saudara. Dan dicopot di bulan September tahun depan saudara. Ada waktu 30 detik dari sekarang saudara bisa kembali mengobrol dengan orang di kiri kanan saudara. Sebagai sahabat dalam Kristus, teman dalam Kristus. 30 detik dimulai dari sekarang and go. Jangan ketawa, ngobrol woi. Kalau saudara jomblo dan ada orang di sini yang saudara sedang incar, angkat tangan kananmu. Ucapkan doa. Jadi milik saya. Pastikan belum menikah. Oke. Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir dari sebuah tema besar Bapak Ibu, The Way of Wisdom. Kita selama 3 minggu diajar di gereja ini, di empowered, Bapak Ibu diperlengkapi dengan apa itu hikmat. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan selama 3 minggu belakangan? Puji Tuhan saudara, bagi saudara yang baru hadir dan ingin menyaksikan, saudara bisa melihat di YouTube channel Kerinduanku Church Bapak Ibu dan YouTube channel Kerinduanku Church Kelapa Gading. By the way, sekedar informasi, setiap hari YouTube channel ini ada renungan loh saudara. Setiap hari. Jadi saudara yang pengen baca renungan dan saudara yang bingung, aduh Bapak kalau baca saya ngantuk, saudara bisa nonton Bapak Ibu. Renungan setiap hari Bapak Ibu dan bisa menyaksikannya. Di minggu keempat ini, Bapak Ibu kita akan belajar, saya beri tema minggu terakhir, the final part dari The Way of Wisdom. Saya beri judul Living the Wisdom atau menghidupi hikmat. Kita sudah belajar apa itu hikmat. Kita sudah belajar bagaimana hidup dalam dunia ini yang berhikmat. Kita sudah belajar apa itu sumber dari hikmat. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menghidupi hikmat itu. Gampangnya begini, hari ini adalah aplikasinya. Apa Bapak Ibu? Aplikasinya. Hikmat, sumber hikmat, banyak Alkitab atau dalam kitab Alkitab
dibahas paling banyak dalam kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo yang disebut sebagai orang yang paling berhikmat yang ada dan yang akan ada. Ada 31 pasal dalam kitab Amsal. Jadi artinya saudara setiap hari saudara bisa membaca kitab Amsal. Satu hari satu, tidak lebih dari 2 menit. Jadi kalau saudara kekurangan hikmat, saudara bisa membaca sehari satu. Tidak lebih dari 2 menit. Kecuali saudara lagi baca ngeja. A, B, 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 B. Kalau saudara udah lancar baca sehari satu pasal 2 menit. Saudara yang pemimpin, saudara yang memimpin pasukan, memimpin anak buah, memimpin perusahaan, pesan saya baca kitab Amsal. Sehari satu, 31 pasal. Karena hidup ini, Bapak Ibu, di dunia sekarang, informasi bertambah, tapi kebijaksanaan berkurang. Betul tidak? Di dunia ini, teknologi maju, tapi moral makin rusak. Di dunia ini, orang-orang pintar banyak, punya kuasa, tapi ujungnya ditangkap KPK. Kalau saudara suka nonton sosial media, kita suka lihat ada life hack. Betul? Life hack mulai dari bagaimana memutihkan baju putih. Life hack dari bagaimana cara kita membuka obeng dan seterusnya. Tahu dari mana? Karena saya paling suka nonton itu. Di TikTok dan seterusnya. Bagaimana supaya yang namanya panci yang mampet itu air cucian mampet ada caranya. Bagaimana supaya bisa membuat tumbuhan tetap tumbuh ada caranya. Tapi jarang saya lihat Bapak Ibu bagaimana orang memberikan life hack menjalankan hidup ini. Mari kita buka dari surat Paulus, Bapak Ibu, dari Efesus 5, 15, 17. Efesus 5, 15, 17. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara bagaimana hidup dalam hikmat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 3, 2, ya. Karena itu, janganlah seperti, tetapi seperti, dan pergunakanlah, karena hari-hari ini adalah, ayat yang ke-7, sebab itu, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Bilang kiri kanan saudara, jangan jadi orang bodoh. Amin. Orang bodoh itu enak gak? Enggak enak, ditipu terus. Alkitab bilang cerdiklah seperti ular, tulus seperti, tapi kita kebalik. Kita tulus kayak ular, kita cerdik kayak merpati. Banyak orang Kristen hanya sampai di level tulus. Tapi nggak sampai di level cerdik. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Surat ini ditulis kepada jemaat di Efesus. Pada masa itu Efesus adalah kota mega metropolitan. Kota yang megah, pusat ekonomi pada masa itu. Paulus nulis surat ini mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Bayangin, ayat ini ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Di hari itu aja dibilang hari-hari ini jahat. Apalagi sekarang, lebih jahat. Betul apa tidak? Coba lihat kiri kanan saudara. Siapa di sini yang orang jahat angkat tangan? Oh nggak ada ya, puji Tuhan ya. Minimal nggak ngaku apa gimana gitu. Bukan karena mereka kurang pintar. Tetapi karena menurut Paulus, mereka kaya Bapak Ibu dengan filsuf-filsuf. Dengan nilai-nilai dunia. Tapi mereka bodoh. Atau bahasa tepatnya adalah bebal. Bodoh mungkin saudara nggak mengerti. Bebal. Ngerti nggak bebal? Tahu kan kalau kita jatuh, bebal. Jangan emosi. Bagi dunia bodoh itu adalah bicara IQ. IQ jongkok loh. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab, Mazmur 14 ayat pertama. Saya pengen menguji keberuntungan saya. Kitab Mazmur ditulis oleh orang Jawa. Namanya Mazmur. Istrinya Mbak Mur. Oke, kurang beruntung. Mazmur 14 ayat yang pertama. 3, 2, ya. Tidak ada yang Jadi yang dimaksud oleh Alkitab bebal dan bodoh nggak ada hubungannya sama ini. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab orang bebal, orang bodoh menganggap kalau jahat aman-aman aja tuh gua. Ganggu istri orang, suaminya nggak tahu tuh. Malah istrinya sama gua makin bahagia. Orang bebal tuh lihat, gua nggak ke gereja 2 tahun, makin maju ekonomi gua.
Lihat, gue korupsi, tuh gue nolong orang miskin pakai uang korupsi. Dan seterusnya. Mari kita akan belajar 3 poin kebenaran pada hari ini. Poin yang pertama, mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-15. Bagaimana menghidupi hikmat di dunia yang bebal ini. Mari kita baca Efesus 5, 15. 3, 2, ya. Karena itu, janganlah tetapi seperti orang apa? Sama-sama bilang sama saya bukan orang bebal. Sama-sama bilang sama saya orang arif. Kata perhatikan berbicara mengenai melihat dengan sangat teliti. Hati-hati, presisi, detail. Matius 13 bilang demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan apa saatnya. Ada satu patung Bapak Ibu, tampilkan patungnya. Ini nama patungnya ada di mana-mana. Nama patungnya adalah The Thinker. Patung pemikir. Saudara, tahu nggak kira-kira apa yang dipikir? Kalau tahu hebat. Saya aja nggak tahu. The Thinker, Bapak Ibu, adalah patung yang dibuat oleh, saya lupa, Raden orang Jawa ya. Dia sedang memikir. Kalau orang dunia filsuf, Bapak Ibu, dari maksud patung ini adalah Bapak Ibu melambangkan kecerdasan. Menggambarkan seseorang yang sedang berpikir. Namun makna yang lebih dalam dari patung ini adalah merenungkan hidup. Maknanya Bapak Ibu banyak orang hanya terjebak sampai di how. Bagaimana caranya? Bagaimana mendapatkan uang? Bagaimana jadi orang kaya? Bagaimana jadi pejabat? Bagaimana jadi orang berhasil? Tetapi lupa pertanyaan yang lebih penting dari how. Yaitu apa? Why. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana dapat uang. Pertanyaannya mengapa saya perlu dapat uang. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana jadi orang kaya. Tapi pertanyaannya kenapa saya jadi orang kaya. Orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh. Orang Kristen boleh terkenal nggak? Tapi pertanyaannya bukan soal boleh nggak boleh. Kalau udah kaya, kalau udah terkenal, lalu mau ngapain kamu? Ini nggak marah-marah, saya soft spoken. Takutnya ada yang baru datang, ini pendeta lo galak banget sih. Jadi pertanyaannya bukan lagi di level how, bagaimana, tapi pertanyaannya adalah why. Saya pengen nikah, boleh nikah. Bagaimana bisa nikah? Tapi pertanyaannya, kenapa kamu mau nikah? Contoh, Gideon buat gereja. Bukan soal bagaimana gerejanya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa buka gereja? Karena alasan lebih penting dari cara. Betul apa tidak? Kamu ke gereja, penting. Tapi alasan lebih penting, ngapain ke gereja? Betul apa tidak? Makanya Alkitab katakan perhatikanlah poin yang pertama. Bagaimana cara kamu hidup. Kamu berangkat pagi dari Bekasi, kantormu di Sudirman cari duit. Oke, good. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa kamu cari duit? Buat siapa? Ada orang bilang cari duit buat keluarga. Supaya keluarga saya bisa makan. Bagus gak? Tapi karena buat keluarga lama-lama dia kerja, keluarga gak diurus. Dia lupa tujuan awal cari duit buat keluarga. Dia cari duit supaya istrinya bahagia. Awalnya istrinya bahagia. Tapi lama-kelamaan karena pekerjaan istrinya gak keurus. Dia lupa alasan utama dia. Kemarin saya pelayanan ke sebuah kota di Jakarta. Ketemu di sana ada seorang anak Tuhan. Diberkati Tuhan secara ekonomi. Bilang gini sama saya. Pak Pendeta butuh tempat di mana? Butuh luas berapa? Buka aja Pak. Saya yang support. Itu adalah kalimat yang paling disukai oleh para gembala. Tapi pertanyaannya bukan soal buka. Kenapa saya harus buka? Jangan sampai Tuhan gak suruh saya ke sana. Saya ke sana. Alkitab bilang apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu dosa. Amin.
Termasuk pendeta udah semangat, kau nggak jawab itu dosa. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu bilang kiri kanan saudara, lu semangat dong, jangan diem aja kayak patung. Kan ini patungnya bukan lu. Kalau lu yang diem. Bilang kiri kanan saudara, kita bukan patung. Ajeng. Mari kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-12. Yuk biar rame gereja ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yuk kita baca sama-sama Amsal 27 ayat yang ke-12. 3, 2, 1 and action. Lalu kena Amsal 27:12 versi BIMK, orang bijaksana menghindar apabila ia melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus, lalu tertimpa apa? Dua-duanya jalan. Dua-duanya memiliki hal yang sama. Alkitab katakan lagi, Bapak Ibu, dalam kisah orang yang membangun, mari kita lihat contoh lebih dalam lagi Bapak Ibu. Amsal 27:12 membagi manusia menjadi dua. Yang pertama adalah orang bijak, yang kedua adalah orang bodoh. Orang bijak, Alkitab bilang melihat bahaya, bertindak. Orang bodoh melihat bahaya, terus berjalan sampai celaka. Sama-sama bilang sama saya orang bijaksana. Kata kuncinya adalah melihat. Dua-duanya lihat gak? Dua-duanya apa? Lihat. Yang satu lihat, bertindak. Yang satu lihat, jalan terus. Sebagai contoh, orang berhikmat, orang yang menghidupi hikmat Tuhan adalah lihat, gak beres nih, bertindak. Orang bodoh, lihat, kayaknya dia bisa berubah deh. Kayaknya dia gak begitu deh. Kayaknya dia baik deh, jalan. Terus, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, on. Tuhan gak bilang sih, saya ngomong sih. Betul tidak? Contoh, saya mau tanya, Bang, kalau ngasih duit pinjaman sama saudara, kalau saudara secara track record gak bagus, bakal dikasih gak? Lalu kenapa kamu pinjemin uang sama orang yang saudara kenal suka pinjem dan gak pernah bayar? Halo? Dari mimbar yang kudus ini saya ingetin, kalau kamu pinjemin uang sama orang, apalagi orang itu terkenal gak pernah bayar, siap-siaplah 99,9 pasti gak diganti. Anggap aja kasih persembahan. Loh, Bang aja kalau orang pinjem uang, Bang lihat. Gak beres nih orang. Apa kata Bang? Gak dipinjemin. Kamu anak muda yang pacaran, lihat. Pacaran udah tukang bohong. Dia bilang ini jalan dari Sudirman sampai yang namanya Mampang dan seterusnya itu Tanah Abang. Terus dia bilang, gila gak nyangka abang kaya banget ya. Memang namanya Tanah Abang. Ada yang gak ngerti itu dia. Lucunya di mana sih? Jadi ada jalan nih. Ada jalan ya. Nama daerahnya Tanah Abang. Ada cowok nih romantis. Dari sini ke sini namanya Tanah Abang. Ceweknya karena gila bang. Terus kalau bule, ini namanya Brotherland. Nggak ngerti juga. Ya udah susah ngomongnya. Iya. Kamu nih pacaran nih, lihat nih. Pembohong. Lihat nih, kalau marah-marah ngamuk. Terus kamu masih jalan. Orang bijak melihat bahaya, menghindar. Orang bodoh melihat bahaya, bisa berubah kok dia. Nggak, aku percaya ada kuasa di balik cinta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jalan. Nggak, lu jangan ketawa, jangan tepuk tangan. No. Lu jangan Alkitab bilang orang bijak ngelihat bahaya nih. Bisnis. Ajak orangnya tukang tipu. Orangnya tukang bohong. Orangnya suka gak bener. Kamu lihat. Terus kamu lihat dia di gereja. Orang bijak melihat bahaya. Hindar.
Kamu yang adik-adik muda yang masih pacaran. Pacaran itu kayak di bioskop, trailer. Tahu trailer kan? Pernah nonton gak sih? Kita kan di bioskop sebelum ada film kan ada iklan kan? Film yang kita lihat nih. Kalau trailernya jelek, kita gak akan nonton. Jadi pacaran adalah rangkuman dari kemungkinan besar bagaimana dia nikah. Kalau pacaran dia udah gampar, nikah, dimutilasi kamu. Lu nikah ditanya, mau berapa potong mbak? Mau paha atas, paha bawah? Nggak, lu jangan ketawa. Beneran orang bijak, living the wisdom. Alkitab bilang, menghidupi hikmat. Tuhan kasih kita akal budi. Tuhan kasih kita hikmat. Jangan karena gak enakan sama orang, kamu makan dalam. Jangan karena kata, oh kalimat, oh teman baik, teman baik. No. Kamu dan aku pada hari ini akan bertanggung jawab masing-masing setiap kita sama Tuhan. Papamu gak bisa tolong, mamamu gak bisa tolong, kamu sendirian. Kamu susah sendirian. Kamu berhasil, banyak yang nemenin. Betul tidak? Orang bijak melihat bahaya, dia menghindar. Temenan nih. Temenan udah tipu, bohong, pinjem, gak pernah balikin. Ngomongin di belakang. Untuk kewarasan otakmu. Kecuali kamu pemadam kebakaran. Pak Pendeta, aku ingin menyelamatkan dia. Kamu kerja di pemadam kebakaran gak? Udahlah, cukup kenal. Gak usah teman akrab, cukup kenal. Saudara tahu film kapal Titanic? Tahu? Yang di ujung kapal yang gini. Itu kalau di Indonesia udah masuk angin dia. Every night in... Satu album loh. I see you, I feel, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Itu turun, saya rasa mereka tolak angin dong. Sama teh manis, gula dikit, taruh tolak angin dia. Kok tahu? Sama udah pelaku saya. Kemarin saya naik pesawat, Bapak Ibu. Ini bukan Nora, udah sering naik pesawat. Naik pesawat jam 6, delay. Jam 6 malam sampai delay 10.30. Dia bilang, maaf ya Pak, kami ganti 300.000. Udah mati saya 300.000. Aduh ampun. 5 jam gue nunggu di bandara. Cuma diganti 500.000. Gue bisa bikin 2 sesi itu ibadah. Bener gak? Lo kasih 300.000. Bapak, ada teh, ada roti bisa ambil. Ya elah, teh sama roti. Emang itu apa? Saya udah pilih penerbangan yang paling top. Saya gak lihat yang itu lagi tuh. Saya di bandara 5 jam, mati gaya saya. Udah atas bawah, kadang kayang. Iya. Ketemu orang, Pak Pendeta. Siapa kamu? Pak, boleh foto enggak? Ya foto. Ada yang datang maskapai itu. Pak Pendeta. Gue lagi sebel sama maskapai, jangan. Nah, gue lagi emosi, mau jangan. Ya enggak lah, kan harus baik. Mau foto ya foto. Kenapa sih pesawat gitu? Orang Titanic, Bapak Ibu, itu tenggelam bukan karena dia pesawatnya kapalnya nggak canggih banget. Tapi dia mengabaikan 7 peringatan akan adanya gunung es. Sebelum dia tenggelam, sudah diberikan informasi ada 7 kali peringatan. Ada gunung es. Tapi apa responnya? Shut up, I'm busy. Kamu tuh kalau diingetin, cowok lu tuh gak beres. Lu cuman dimanfaatin. Lu putusin. Lu emang gak pengen gue bahagia aja. Udah diingetin, temen lu tuh gak bener. Jangan temenan sama dia. Allah, lu ngerti apa sih? Lu kan iri kan. Nanti kata temannya, ya udah. Saya selalu bilang, kalau yang ngomong papa mamamu, kalau yang ngomong itu saudaramu, papa mamamu, apalagi dalam Tuhan. Pesan saya, orang bijak itu kasih telinga. Kasih telinga.
Jangan buru-buru ditolak, dengerin dulu. Orang tuh kalau ngingetin sayang. Orang bodoh kalau diingetin denger jadi orang bijak. Orang bijak kalau diingetin gak denger jadi bodoh. Bilang kiri kanan saudara, lu dengerin orang ngomong, bilang. Ayo bilang, colek kau begini, kau perlu sikut ya? Denger lu. Amin. Jangan mengabaikan tanda-tanda yang Tuhan udah kasih. Jangan mengabaikan alarm-alarm yang Roh Kudus sudah ingetin di sini. Kamu yang belum menikah, saya ingatkan dari mimbar yang kudus ini. Salah menikah, neraka di bumi. Neraka. Kalau kau, saya nggak percaya, saya ingin mencoba neraka, silakan. Cobalah. Nikmatin. Kalau udah masuk gimana neraka? Panas Pak Pendeta. Boleh cerai enggak? Tidak. Tapi dia mukul saya. Selamat menikmati. Saya selalu bilang, makanya kalau kamu belum menikah, konseling. Konseling, wajib konseling. Gereja ini 6 bulan. Kalau mau menikah, konseling. Pak Pendeta, kok gereja ribet-ribet ini sih? Siapa yang setuju nikah itu sulit? Udah Pak, gak usah pura bahagia Pak, angkat tangan dia. Siapa yang setuju nikah itu sulit, angkat tangan. Ayo. Ya, udahlah gak usah, kami bahagia penipu lu. Nikah itu apa? Tadi malam saya lagi tidur, ngantuk. Istri saya teriak di toilet. Beb, gene pipis, saya mau bilang, ya lurus lah. Kan gue khotbah. Juga khotbah. Beb, gene pipis beb. Tolong beb, aku mau ambil pampers di bawah. Lagi tidur loh. Kalau gak penuh Roh Kudus. Pura-pura gak denger. Sampai dia balik. Bapak, aku pipis bapak. Tapi apa? Malam loh, jam 12:30. Lagi nyenyak-nyenyaknya. Abraham, Ishak, Yakub lagi ngobrol sama saya. Oh gitu ya? Oh gitu. Oh gitu ya? Lu wawe lu bertobat gak? Beb, ya pipis saya, saya turun. Gantiin, basah semuanya. Iya maaf papa ya. Iya mati maaf. Tapi kan anak saya. Saya kasih tahu nikah tuh janji nikah mah cuma 5 menit. Kepada belahan jiwaku. Allah! Aku berjanji. Semua janji nikah gak ada yang jelek, bagus. Sampai saya yang dengerin, minder, bagus amat janji nikah. Tapi kita akan semua yang di belakang dengar janji nikah ngomongin, it's so sweet. Saya yang di belakang, gue tunggu setahun kemudian. Gue tunggu 5 tahun kemudian. Pak Pendeta aku gak nyangka kok lo. Lo nyangka. Cuman lo mengabaikan alarm. Saya percaya sebelum kamu jatuh, Tuhan udah ingetin. Ulang lagi ya. Saya percaya tidak ada kejatuhan tanpa peringatan. Dan saya percaya peringatan bukan 1-2 kali. Pasti berkali-kali Tuhan ingetin. Tapi kamunya yang bebal. Yang bilang enggak kok. Saya percaya kok sebelum kamu kena serangan jantung, kena stroke. Roh Kudus udah ingetin. Kita lihat tuh. Kaki pendek, hidung pesek. Tahu kan yang kita lihat yang Roh Kudus bilangin, ingat, tensi. Kita bilang, cuman seporsinya. Terus kita makan lagi, dalam nama Yesus. Segala kolesterol kami patahkan dalam nama Yesus. Terus kata iblis, gila bukan hanya kita yang dipatahin kata iblis. Sampai babi dipatahin. Tadi malam saya pulang dari bandara sampai Jakarta, Bapak Ibu jam 2. Dari jam 6, jam 2. Sampai dijemput tanya, Pak apa kabar? Jangan tanya kabar gue loh. Jam 2 sampai rumah jam 3. Udah. Jam 7 pagi ada 2 pengerja di sini. Jam 10 ada penyerahan anak. Bayangin kan tidur harus bangun pagi itu paling gak enak. Tapi gak tidur salah. Saya ke dapur. Pengen masak apa? Tahu kan? Buka kulkas, set. Buka bawah, set. Kari, bawang, ramen. Kita pikir, Tuhan, apakah
kehendak-Mu. Mandi dulu. Kalau mandi masih pengen dari Tuhan. Saya kan pendeta, tanya Tuhan. Saya mandi air hangat, gosok gigi. Turun, udah. Masak. Yang pertama, memperhatikan bagaimana kamu hidup. Saya ulang sekali lagi ya. Poin yang pertama, kesimpulannya. Sebelum kejatuhan, pasti ada peringatan. Pasti. Rumah tanggamu tuh gak tiba-tiba cerai. Kamu tuh check in sama istri orang di hotel. Gak tiba-tiba check in. Gak ada orang ketemu. Kita check in yuk. Gak ada. Semua ada alarm. Ada alarm. Saya doain orang di rumah sakit yang kena stroke. Saya tanya, kok bisa sih Pak? Iya sih, udah sering diingetin. Istri bilang, ini tuh Pak Pendeta tuh. Saya udah ingetin. Dia cuma bilang, apa sih. Sekarang ini sama ini. Pelok. Iya Pak Pendeta, saya nyesel. Coba. Kalau udah nyesel gimana? Halo? Apalagi kamu yang belum menikah, pesan saya. Lebih baik lama nunggunya. Tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Jomblo tepuk tangan, jomblo. Ini ada oma-oma tepuk tangan. Ya oma, apalagi oma. Oma jangan mecahin rekor dong. Aku percaya. Aku menerima kamu. Nanti oma kalau ribut langsung pulang ke surga. Aku benci. Yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-16. Kita Bapak Ibu, saya kalau khotbah memang suka bikin lucu-lucu. Tapi please, saya bukan stand up comedy. Iya, memang yang Simon Juntak tuh manisnya beda memang. Tapi pesan saya, pay attention. Orang bijak melihat bahaya. Bukan hanya lihat. Kita bilang orang bijak, orang bodoh. Orang bijak dan orang bodoh sama-sama Tapi yang bodoh ngapain? Enggak Pak, bisa kok, dia bisa berubah kok. Enggak kok, pasti ada mukjizat dalam cinta deh. Lu jangan was-was. Tapi kalau kamu gak dengerin, kamu jadi korban. Kamu kena. Orang bijak lihat, gak beres. Cabut Ya. Yang kedua, Efesus 5 yang ke-16. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Dan karena hari-hari ini apalah? Bilang kiri kanan saudara, waktu kita terbatas bos. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa datang anytime? Siapa yang percaya? Waktu kita Alkitab bilang bukan lagi siang, tapi sudah menjelang sore. Bahkan mungkin sudah menjelang malam. Artinya apa? Malam kata Alkitab orang udah gak kerja lagi. Artinya Tuhan bisa datang setiap kita dikasih 24 jam. Kaya, miskin, orang pintar, bukan orang pintar, orang Batak, orang Ambon, orang Manado. Bahkan orang-orang sawah sekalipun dikasih waktu 24 jam sehari. Betul tidak? Tidak lebih, tidak kurang. Makanya Tuhan bilang begini, bedanya orang bijak sama orang tidak bijak, bagaimana mempergunakan waktu. Bapak Ibu, saya bersyukur sama Tuhan. Sebelumnya itu saya ikutin Tuhan untuk ambil S3 teologi. Banyak teman-teman saya bilang, udahlah cukup S2. Udah. No, saya nggak tahu kenapa harus memaksa S3 teologi. Saya nggak pernah tahu. Tapi ada kuat di hati, ambil S3. Ambil S3. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan udahlah, jadwal khotbah udah ada. Banyak lagi. Saya udah S2 teologi ya, udahlah, nggak perlu S3. Yang saya nggak tahu, Tuhan mau jadikan saya gembala. Jadi ketika saya lulus S3, saya ingat banget ketika di wisuda, saya bilang sama Tuhan, what's next? Apa berikutnya Tuhan? Tuhan simpen itu 2 tahun, 3 tahun. Di tahun berapa tahun kemudian, saudara dan saya mengerti, melihat. Tuhan kasih saya berkat jadi gembala. Dan orang bilangnya sama saya, pantes kamu jadi doktor teologi ya. Karena Tuhan mau jadiin kamu gembala. Tuhan saksi perkataan saya, kalau saya bohong, bukan lagi lempar dari mimbar, lempar pakai mimbar. Saya nggak pernah mimpi jadi gembala. Tidak pernah mimpi.
Nggak ada. Nggak ada. Tiap kali ada orang ngomong, enggak. Pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita lihat sebuah contoh Matius 7, 24, 27. Kita baca 4 ayat ini sama-sama. 3, 2, iya. Yang mendirikan apa? Kemudian datanglah, lalu, tetapi rumah itu sebab, 26, tetapi ia sama dengan yang mendirikan rumahnya di atas, kemudian datanglah, lalu, sehingga rubuhlah apa? Dan apa? Orang ini disebut, ada 2 orang, kita lihat lagi di Alkitab, diberikan contoh. Dari luar sama-sama tampak sama, betul tidak? Dua-duanya adalah pembangun yang terampil, betul tidak? Dua-duanya keren. Tapi yang membedakan dari mereka adalah dasar apa yang mereka bangun. Orang ini disebut bijak karena membangun dengan kesadaran badai pasti datang. Orang yang bodoh disebut bodoh karena membangun dengan pemikiran gak ada badai. Yang penting bangun aja. Kita bilang membangun bukan hanya rumah. Rumah tangga, ekonomi, bisnis, gereja. Alkitab bilang badai pasti datang. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti datang. Jadi yang kedua, orang bijak adalah orang yang memiliki pandangan ke depan. Foresight. Memiliki pandangan ke depan yang membedakan. Keduanya sama-sama terampil dan sibuk. Sama-sama ngabisin waktu. Dari luar kelihatannya sama. Tapi perbedaan kuncinya, orang bijak memiliki pandangan ke depan. Dia tahu badai, angin, banjir pasti datang. Tapi dia memikirkan bagaimana kalau badai datang. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kamu mau nikah, lihat. Ini calon laki gua kuat gak di tengah badai? Lihat. Ini calon istri saya nih, kalau nanti gue susah ekonomi, tetap setia gak? Apa jangan-jangan dia lari paling pertama? Lihat. Jangan cuma hari ini mah semuanya enak, betul tidak? Oh, makanya disebut ada istilah bulan madu. Bulan madu mah semua, waduh, pelukan, nempel, kayak perangko, gak mau dipisahin. Tapi ketika menghadapi bunyi token, betul tidak? Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya memuji Tuhan atas anugerahnya. Memberikan saya seorang istri namanya Pastor Amanda Zevanya. Izinkan saya ngomong ini, dia gak ada di sini. Dia lagi khotbah di Kelapa Gading. Tapi saya ngerti kenapa Amanda orangnya. Karena berkali-kali di tengah badai kehidupan rumah tangga kami. Saya menemukan istri saya ambil waktu pribadi buat doa. Berkali-kali saya tidur, dia urapin mulut saya. Dia urapi telinga saya. Saya pura-pura tidur, saya pengen dengar dia ngomong apa. Karena kalau dia bilang, berkati suamiku, belikan aku tas. Dalam nama, tolak dalam nama Yesus. Tolak. Aku patahkan dalam nama Yesus. Tapi saya lagi tidur. Gini, dia urapi. Kadang-kadang terlalu kencang, mungkin dia emosi gitu. Iya. Kamu perlu pikirin. Punya pandangan ke depan. Kamu anak-anak muda. Punya pandangan ke depan. Oh, papa saya orang kaya. Papamu gak hidup selamanya. Dan gak kaya selamanya. Halo? Oh, papa saya masih menjabat. Kalau mau, tenang. Papa masih menjabat. Papamu, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Saya bilang, makanya Bapak Ibu kenapa? Kenapa saya suka duet khotbah? Kenapa kadang-kadang jadwal khotbah gak ada namanya? Kenapa saya dorong para pendeta-pendeta yang lain untuk maju ke depan? Karena yang pertama saya mau naik bareng-bareng, gak pengen sendirian. Kalau saya sendirian di atas, saya kesepian. Saya mau naik bareng-bareng. Dan kedua, saya tahu kalau dibangun atas dasar saya, gereja figur, namanya Gideon doang, gak akan bertahan lama. Saya perlu membangun orang lain. Karena kenapa? Pandangan saya, kalau hari ini, enak nih, rame nih. Oh ribuan nih. No. Pandangan saya. Bukan hanya hari ini. Saya memandang ke depan. Karena saya tahu. Saya banyak diundang ke gereja-gereja. Saya suka ketemu.
Gembala sidangnya outclass, dahsyat. Tapi second layernya, saya perhatiin, saya bilang, aduh sayang ya. Gereja yang mengandalkan figur, biasanya. Ini bukan saya menghakimi, no, mohon maaf kalau saya salah. Tapi biasanya gak kuat. Makanya para pastoral di gereja ini, saya drill. Saya ajarin, mereka khotbah saya dengerin. Saya WA. Kalau gak mau dengerin, saya gak kasih jadwal lagi. Loh ngapain kalau gak dengerin, betul tidak? Saya bilang, kelamaan. Joke-nya gak lucu. Lo bukan Gideon. Nggak, iya. Gideon jemaat, saudara kenal saya. Saya kenal saudara. Kalau udah kenal kan beda. Ya kan? Saya mau ngereok, saudara ketawa. Karena udah percaya, udah bertahun-tahun kita melewati hidup ini bersama-sama. Makanya saya bilang sama pengerja saya, nggak usah takut, nggak usah pusing. Wah Pak Pendeta ini diganggu, nggak usah pusing. Gereja, jemaat punya Tuhan. Saya nggak ngerti istilah curi domba, nggak ada curi-curi, punya Tuhan. Punya Tuhan. Saudara mau ibadah di sini, puji Tuhan. Saudara mau makan tempat lain, silakan. Tapi saya tahu kalau Tuhan suruh saudara ke sini, saudara pasti ke sini. Betul tidak? Itu yang mau saya bilang. Punya pandangan ke depan. Makanya Bapak Ibu kalau kita belajar, kita mengerti apa yang Alkitab katakan. Bahwa kita memandang ke depan. Lukas 14, 31, 32. Kita cepat saja. Lukas 14, 31, 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan tidak duduk dahulu untuk apakah dengan ayat yang ke-32, jikalau tidak ia akan apa? Selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan apa? Syarat-syarat apa? Apa artinya? Orang bodoh membangun di atas penyangkalan, denial. Gak mungkin ada badai. Gak mungkin ada masalah. Udah bangun aja. Tapi orang pintar gak nyangkal. Orang bijak itu bangun, dia tahu ada badai. Selama kamu nyangkal, denial terus, gak apa-apa kok, beda agama, nanti juga. Kan bisa di pernikahan, diajak ke gereja pelan-pelan. Itu kamu nyangkal, denial. Gak apa-apa kok, dia memang punya isu sama minum-minuman. Tapi kan nanti kalau udah nikah kan, kamu bisa bimbing dia biar dia gak minum. Kamu nyangkal. Gak apa-apa kok, punya suami tukang mukul. Dia orangnya baik kok. Kalau dia omongin baik-baik, dia gak mukul lagi. Kamu nyangkal. Denial. Gak apa-apa kok, dia memang dulu suka nipu kalau bisnis. Sekarang udah berubah. Orang bijak itu gak denial. Informasi semua dia terima, dia gak nyangkal. Dia tahu, gimana kalau ini orang ke depan nipu lagi. Makanya dibilang dibangun di atas batu. Dia udah siap. If the worst scenario, the worst case terjadi, dia gak kolaps. Orang berhikmat kata Alkitab memiliki pandangan ke depan. Orang bodoh hanya memikirkan hari ini. 2 minggu lalu saya bilang, hikmat dunia, right here, right now. Hikmat dari surga, bukan hanya right here, right now, tapi ke depan. Mari kita jujur. Kalau ikutin ini, mulut, mau makan semuanya. Betul tidak? Saya kemarin ke Surabaya, Bapak Ibu. Makanan Surabaya enak semua. Tapi kalau ikutin ini, saya kalau malam minggu, saya suka pedes. Tapi saya gak makan yang pedes. Kenapa? Karena saya pernah makan pedes. Minggu paginya, saya kepenuhan roh pedes. Bolak-balik. Kenapa? Saya mikirin besok, ke depan. Kamu yang pengen pakai duit, pengen belanja. Gak apa-apa kok, cicilan bisa dibayar 0%. 2 tahun nyicil. Iya bisa 0%, iya benar. Kan gaji tiap bulan kan sekian juta. Kepotong lah, kebayar lah. Orang bodoh. Tapi kalau orang berhikmat, ke depan dia pikirin. Perlu gak ya? Mama saya suka ngomong gini, kalau lihat barang kalau pengen, muter dulu 5 kali. Kalau 6 kali masih pengen, berarti beli. Borong 5 kali, baru 2 kali. Udah gak pengen. Kenapa? Gak ada duitnya.
Kenapa banyak orang terlibat pinjol? Ini iPhone 17 baru keluar kan. Jadi saya bilang gini, saya iPhone 17 kata orang kalau yang ganjil-ganjil iPhone paling bagus. Kita beli yuk. Saya tanya gini, HP masih nyala nggak? Masih sih. Tapi udah mulai, kalau sebut klik nama lebih lama, oke. Gimana keuangan, aman nggak? Sayang sih, mendingan beli sound buat gereja. Nah, itu paling bener. Ya. Orang bodoh, mikirin sekarang. Orang bijak, ke depan. Apa Bapak Ibu? Ke depan. Saya bilang sama tim media saya, siap-siap kalau jemaat gak bisa gereja lagi. Online. Siap-siap apa Pastor? Bikin tapping-tapping khotbah. Siapin momen, kuatin internet. Beli lagi. Orang bodoh kemarin kita punya internet suka mati Bapak Ibu. Berebet. Dari pihak mall gak boleh masuk internet yang lain. Saya ngadep sama owner. Saya bilang kita gak bisa nih streaming mati-mati nih. Beli internet yang baru, digabungin. Orang bodoh cuma bilang, ya berebet. Orang bijak mikirin ke depan. Minggu depan ini panggung diubah Bapak Ibu. Dirapiin. Dia lebih bagusin lagi. Minggu depan itu akan ke sana. Kenapa? Kalau mau mikirin main aman, udah cukup kok ini. Betul tidak? Tapi orang bijak, saya mikirin adik-adik sekolah minggu sayang di situ. Kayak sate numpuk. Kita bikin di situ nanti yang lebih bagus. Lebih keren. Saya juga orang tua Bapak Ibu. Saya gak mau antar anak saya. Saya lihat apa-apaan nih. Kami mikirin sekolah minggu di sana. Lebih bagus. Biar lebih keren lagi. Jangan cuma mikirin hari ini. Pikirin ke depan. Kamu pengen beli mobil baru. Pikirin ke depan. Iya sih bisa bayar. Tapi nanti gimana kalau tiba-tiba ada sesuatu. Saya punya teman dia bangun gym. Berhenti dari kantor. Ambil pesangon bangun gym. Keren gymnya. Ambil uang dari bank. Sewa. Pinjem. Udah rapi, udah rame. WA saya datang ya. Urapin. Untung saya gak datang. Kenapa? Karena berapa minggu kemudian COVID. Gak bisa bayar. Collapse. Selesai. Sih. Yang ketiga. Ini dari diam saudara seneng saya nih, mantep. Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu. Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu. Tetapi. Supaya kamu mengerti apa Bapak Ibu. Bilang kiri kanan saudara. Kita bukan orang bodoh. Amin. Kita bukan orang apa? Usahakanlah. Sama-sama bilang sama saya. Ada usaha. Ada apa Bapak Ibu? Alkitab bilang carilah hikmat seperti kamu cari perak dan emas. Kita buka Amsal 8 ayat 12 dan ke-14. Saya akan ngajar saudara kata hikmat dari bahasa aslinya. Dari kitab atau dari bahasa Ibrani. Mari kita lihat Amsal 14 ayatnya yang ke-12, 14. Aku hikmat tinggal dan aku mendapat apa? Ayat yang ke-14. Padaku ada apa? Nasihat dan akulah padaku ada apa? Sama-sama bilang sama saya nasihat. Sama-sama bilang sama saya pertimbangan. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Mari kita belajar. Kata pengertian dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, menggunakan kata binah. Binah. Yang artinya understanding atau insight. Knowing how things should be or should be work. Mengetahui bagaimana sesuatu atau seharusnya dapat terjadi atau berfungsi. Jadi kata pengertian diambil dari kata bin yang berarti memisahkan, membedakan, mencermati. Intinya kemampuan membedakan, discernment. Melihat perbedaan antara dua jalan, dua pilihan, dua hasil, kemudian memilih yang tepat. Gampangnya begini, bina adalah kemampuan melihat akar masalah. Bukan hanya gejala. Kalau saudara nggak ngerti, contoh begini. Saudara, mobil saudara mesinnya bunyi. Dadat. Gimana bunyinya?
Mantap. Kalau orang nggak punya bina, cuma bilang gini, kok bunyi? Tapi mekanik tahu ketika dengar bunyi. 1, 2, 3. Dia dengar bunyi, dia tahu. Oh, itu karburatornya bocor. Bisa ngerti? Bina, pengertian yang Alkitab maksud, ngerti akarnya. Kalau pengertian manusia, cuma dengar bunyinya. Tapi bina tahu kenapa bunyi. Nah, kata hikmat yang kedua dalam Alkitab, Bapak Ibu menggunakan kata orma. Prudence atau subtlety. Apa sih orma? Seeing the subtle distinction between what is and what it should be. Melihat perbedaan kecil antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Bahasa gampangnya, Bapak Ibu, kalau bina itu internal. Sama-sama bilang sama saya, internal. Kalau orma itu eksternal. Contoh, biar saudara bisa lebih mengerti. Ingat kisah Yusuf di penjara? Dia di penjara, dia mengerti, itu bina. Dia mengerti bahwa mimpinya dari Tuhan bukan sekedar mimpi. Di penjara, bina itu melihat polanya Tuhan. Dia lihat polanya Tuhan, itu bina. Dia melihat bahwa untuk jadi orang nomor 2, dia harus melewati prosesnya Tuhan, itu bina. Dia ngerti, orang kalau punya bina, dipecat gak ngamuk. Karena dia tahu, pasti Tuhan sedang bekerja. Bisa ngerti maksud saya? Orang kalau punya bina, putus pacaran gak ngamuk. Karena dia bukan melihat hanya gejalanya, tapi dia melihat apa? Akar masalahnya. Siapa yang pengen punya hikmat kayak gitu? Yang bukan cuma ngelihat gejala, tapi tahu apa? Akarnya. Nah, kalau orma, ketika Yusuf, bina itu Yusuf ngerti. Kenapa dia di penjara? Orma, ketika Yusuf bilang gini sama Firaun. Pilih orang yang paling cakep. Sisihkan 20%. Simpan di lumbung-lumbung. Itu orma. Seorang teolog ngomong begini, Bapak Ibu. Bahwa bina menolong kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik penderitaan kita. Itu bina. Kalau orma memberikan kita tangan dan kaki untuk melangkah tepat di jalurnya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Bina melihat alasan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau orma, hikmat orma, kita punya hikmat yang cerdik. Bagaimana berbisnis, bagaimana berusaha. Saya berdoa jemaat kerinduanku, saudara punya dua-duanya. Kita berikan kemuliaan untuk tepuk tangan. Amin. Yang keempat, sambil saya undang adik saya Winner. Yang keempat, mari kita lihat 2 Korintus 4, 16 dan ke-18. Ini ayat saya terakhir. 3, 2, ya. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? 2 Korintus 4, 16, 18, kita baca selanjutnya lagi. Sebab kami tidak melainkan karena yang kelihatan adalah apa? Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Orang yang berhikmat, yang keempat, yang pertama adalah memperhatikan bagaimana cara dia hidup. Yang kedua adalah mempergunakan waktu dengan apa Bapak Ibu? Dengan baik. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Mengerti kehendak Allah. Bina dan, kan baru tadi apa? Kalau oma mah nenek. Nggak sekalian aja opa. Orma. Bina itu inner. Orma itu outer. Bina ngerti makna akar bukan gejala. Kalau orma tahu bagaimana bekerja. Doa saya saudara punya dua-duanya. Amin. Yang ketiga dikatakan mengerti kehendak Allah. Yang keempat memiliki pandangan kepada kekekalan.
Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. The more you look forward to the next world, eternity in heaven, the less you will need from this one. Semakin saudara memfokuskan kepada surga, kekal, 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 kekal. Saya selalu bilang, main panjang, jangan main pendek. Betul tidak? Bilang kiri kanan saudara, hidup bukan lomba lari cepat. Amin. Nikah bukan lomba lari cepat. Main panjang. Kamu yang pelayanan, ingat main panjang. Kamu yang bisnis, main panjang. Kamu yang usaha, main panjang. Kamu anak muda, main panjang. Semakin kita fokus pada dunia yang akan datang, semakin sedikit kita membutuhkan dunia sekarang. Kalau fokus kita adalah kekekalan, maka semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita adalah kaki dan tangan Tuhan. Jika kita fokus sama dunia yang sementara ini, kita nggak ngerti mau Tuhan. Betul tidak? Kalau kita fokus sama dunia ini, kita stres. Yang kedua, semakin kita fokus sama kekekalan, maka semakin kita bisa menanggung penderitaan di dalamnya. Kita ngerti ada maksud Tuhan di balik air mata. Kita ngerti ada tangan Tuhan di balik pengkhianatan. Kita ngerti ada rencana Tuhan di balik penundaan. Makanya orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dalam kekekalan, mau diapain aja dia tetap berdiri. Karena dia tahu dia nggak mikirin dunia ini. Dia nggak pusing sama mulut orang. Tapi kalau kamu fokus sama dunia, kamu drop, kamu lemah, kamu jatuh, kamu kalah. Kamu fokus sama omongan orang, kamu sakit hati. Kamu fokus sama keadaanmu, kamu mundur dari Tuhan. Tapi orang yang fokus sama Tuhan, yang fokusnya ngebangun rumah di surga. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Penderitaan kamu seumur hidup di dunia tidak sebanding dengan satu hari di neraka. Kesusahanmu di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan dahsyat. Adik-adik muda, jangan main pendek. Sabar, sabar. Pengusaha, sebagai gembala, izinkan ingatan saudara. Sabar, sabar. Jangan main pendek. Sabar. Ikutin polanya Tuhan. Jangan kamu buat pola sendiri. Kecewa nanti. Yang ketiga, semakin kita mengandalkan, memandang surga, semakin kita benar-benar bisa menikmatinya. Kalau kita pandang Tuhan, kita enjoy. Kalau kita pandang surga, kita enjoy. Kalau kita pelayanan buat Tuhan, kita enjoy. Kalau kita kerja buat Tuhan, kita enjoy. Kalau kita buka toko buat Tuhan, kita enjoy. Kalau kita melayani suami buat Tuhan, kita enjoy. Kalau hidup ini pusatnya Tuhan, kita enjoy. Tapi kalau hidup ini pusatnya manusia, kalau manusia itu gak ngehargain, lupain, gak kasih apresiasi, marah kamu. Kalau saya bangun gereja ini untuk buktikan, bangun gereja ini untuk sombong, bangun gereja untuk cari duit, saya stres. Tapi karena saya pandang Tuhan, enjoy. Kalau kamu pemimpin pujian, menyembah untuk Tuhan, enjoy. Kalau kita naik mimbar mikirin omongan orang, khotbah kita jadi disetir sama keadaan. Jangan sampai keadaan mendikte kamu. Jangan sampai perasaan nuntun kamu. Jangan sampai kenyataan bikin kamu jatuh. Tapi kalau kamu menikmati, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jangan mengarahkan kepada penyakit. Jangan mengarahkan kepada kekurangan. Jangan mengarahkan kepada omongan orang. Pandang Tuhan. Enjoy. Yakobus 1 ayat saya terakhir. Ayat yang kelima. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan maka hal itu akan apa? Siapa yang perlu hikmat?
Bu, Pak, angkat tangan gak cukup. Tiap hari keluar hikmat-Mu Tuhan. Ngomong sama aku. Dari mana sumber hikmat? Baca firman. Renungin. Renungin. Amin.